Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat, yaitu pada bagian teknik pengolahan. Mari kita jelaskan satu persatu materi tentang teknik pengolahan yang kita ketahui. Pada peta materi sebelumnya sudah sering kita jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengertian, yang kedua adalah jenis dan manfaat atau karakteristik, yang ketiga adalah tentang teknik pengolahan, dan keempat adalah tahapan pengolahan atau proses. Pada video-video sebelumnya tentang pengertian dan jenis dan manfaat sudah dijelaskan, dan kali ini kita akan menjelaskan tentang teknik pengolahannya. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian memahami teknik pengolahan makanan panas basah dan makanan panas kering dari bahan panganan setengah jadi, dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Tetapi pada dasarnya untuk materi video kali ini tidak hanya dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi ya, tapi lebih kepada teknik pengolahan makanan atau masakan, baik masakan makanan panas basah maupun makanan masakan panas kering. Teknik pengolahan bahan pangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Yang kedua adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan menjadi menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan. Bahan dasar cairan tersebut bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Yang jelas bukan menggunakan minyak. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Pada teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Yang kedua adalah teknik poaching. Yang ketiga adalah teknik braising. Yang keempat adalah teknik swimming. Yang kelima adalah teknik mengukus atau steaming. Yang keenam adalah teknik simmering. Dan yang berikutnya yang ketujuh adalah teknik mengetim. Nanti kita jelaskan satu-satu dan ada contohnya juga. Yang kedua adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Pengertiannya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tapi menggunakan minyak. Contohnya minyak zaitun, minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Jadi kalau teknik pengolahan makanan basah itu bahan dasar cairannya tidak menggunakan minyak. Tetapi kalau yang sekarang adalah makanan panas kering, dia sama sekali tidak menggunakan air untuk proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak. Pada teknik pengolahan makanan panas kering itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga adalah menumis atau sauteing. Yang keempat adalah memanggang atau baking. Dan yang kelima adalah membakar atau grilling. Kita jabarkan satu-satu untuk teknik pengolahan makanan panas basah. Yang pertama adalah dengan teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang sudah mendidih atau air yang dalam keadaan masih panas. Contohnya kita merebus sayuran atau kita merebus
telur. Di bawahnya juga ada contohnya ya. Teknik yang kedua adalah teknik poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam garam, cuka, dan susu. Contohnya adalah merebus telur. Jadi merebus telur setengah matang atau telur mata sapi. Yang ketiga adalah teknik braising, adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu menghasilkan daging yang lunak atau empuk, serta aroma yang keluar menyatu dengan cairan. Contohnya adalah memasak iga sapi. Yang keempat adalah teknik stewing. Stewing atau menggulai atau menyetup. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain opor ayam, gulai kambing, gulai ikan, dan memasak rendang. Contoh lainnya. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nilai gizi bahan makanan ini tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Jadi kena uapnya saja ya. Makanan diolah dengan cara ini yaitu seperti puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Ini contoh di gambar adalah dimsum. 6 adalah teknik simmering, adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu. Api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil, seperti masakan rawon atau masakan soto. Yang terakhir yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya lebih kecil. Contohnya membuat nasi tim atau bubur tim. Nah, sekarang yang kedua adalah teknik mengolah makanan panas kering. Kalau tadi kita menjelaskan beberapa pengertian dan contoh untuk teknik pengolahan makanan panas basah. Kalau sekarang yaitu teknik pengolahan makanan panas kering. Yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga banyak bahan makanan yang benar-benar terendam oleh minyak tersebut sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Contohnya kentang goreng, ayam goreng crispy, atau goreng-gorengan yang ada di pinggir jalan yang renyah, gurih, serta empuk, yang biasanya semua masakan ini ditaburin oleh garam. Yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang lebih sedikit pada wajan yang datar. Dengan teknik ini bahan makanan tidak akan terlalu matang atau setengah matang. Contohnya adalah menggoreng telur menjadi telur mata sapi. Yang ketiga adalah menumis atau sauteing,
adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu yang sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah. Contohnya adalah tumis kangkung. Yang keempat adalah memanggang atau baking. Adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Contohnya adalah memanggang roti atau memanggang ayam. Yang kelima, membakar atau grilling. Adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas papan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara api langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu sedikit minyak, baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Contohnya banyak seperti sosis bakar, memanggang daging atau bistik, jagung bakar, dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat untuk teknik makanan panas basah maupun panas kering beserta contoh-contohnya sehingga kalian dapat memahami. Dapat disimpulkan bahwa beberapa teknik tadi hanya sebagian cara dalam pengolahan makanan, baik panas basah maupun panas kering. Tetapi pada umumnya masih banyak teknik lainnya yang belum kita bahas, seperti pengasapan, mengintim, menyangrai. Perbedaan teknik cara atau metode pengolahan yang ada di Nusantara Indonesia ini ataupun di seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang mempengaruhinya. Sekian penjelasan singkat pertemuan keempat untuk materi teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, umbi menjadi bahan makanan khas wilayah setempat. Semoga kalian bisa lebih berkreasi dalam mengolah makanan dengan berbagai teknik sehingga kita tidak bosan dalam mengkonsumsi makanan. Pilihlah makanan yang sehat sehingga tubuh kita menjadi sehat. Pilihlah makanan yang bergizi sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat. Jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas kelas kalian.